Nanti loh, perusahaan-perusahaan yang ngupah pegawainya rendah nggak bisa dapat lagi proyek tahun depan. Nggak boleh. Saya blacklist loh nanti. Kali ini Kang Deddy Mulyadi sidak ke proses pengerjaan infrastruktur jalan, yaitu pengaspalan. Dan setelah tiba di lokasi, ternyata ada hal yang sangat mengejutkan, yaitu volume jalan yang harusnya 4-5 cm, ternyata pas dicek aktual cuma 3 cm. Sangat disayangkan buat yang punya proyek ini. Dan ada hal yang sangat penting lagi. Ternyata gaji alat beratnya cuma 80.000. Padahal di RAB informasinya 180 sampai 200 ribuan. Kita simak videonya. Pengawasnya, ayah. Pengawasnya sa? Bapak pengawas? Ya. Pengawas konsultan? Ya, Sudah sejak berapa lama jadi pengawas konsultan? udah lama Pak. Udah pengalaman? Sudah Ini berapa senti Pak? 5 cm. Udah diukur? Udah, Yang ini udah diukur? udah. Coba lihat ukurannya. Bapak nentuin ini 3 cm dari mana dasarnya? Dari ini Pak, saya dari Udah ini. diukur? Oh, udah. Mana udah. ukurannya? Ya itu Pak. Alat ukurnya mana Bapak? Alat ukurnya mana? Enggak. Bapak mau alat ukur ya, kumaha sih pengawas konsultan? Enggak ada Pak, ya ada Pak. Bagian mana ya? Operator sini alat berat. Ngitungnya per kilometer berapa? Per hari ya? Oh tetap harian, tidak Harian. ngitung per kilometer. Gitu. Sehari berapa? Ya cuma segitu, seminggu paling nyampe ukur 900-an. Seminggu itu 900. Siang malam. Iya, Seminggu itu cuma dapat 900. oh lebih berarti. Kan kalau sehari berarti 150. Ya itu berikut lemburan gitu Pak. Pak, mana dia? Operator, Pak. Operator naon? Alat berat. Sabaraha sehari upah? 80.000. Saya tanya kepala PMU-nya. Ini penting, Mbak. Artinya kan proyek-proyek ini harus mensejahterakan rakyat. Kalau di RAB kontrak pekerjaan, upah operator finisher berapa? 180 sampai 220 Pak. So, upah Bapak itu seharusnya 180 sampai 220. Ya, nanti coba ke kontraktornya jangan bayar upah pegawainya rendah-rendah begini, Pak. Aing mah. Jadi maksudnya kan ini proyek banyak hampir 3 triliun. Nah, inginnya saya ini rakyat itu ikut menikmati dengan upah yang layak. Sangat-sangat mengejutkan ya. Yang harusnya digaji 180.000 sampai 220.000, ternyata di lapangan cuma digaji 80.000. Ini sih yang punya kontraktor terlalu banyak mengambil keuntungan. Dan juga untuk pengawas konsultan nih rata-rata dia nggak punya data setiap mau menunjukkan hasil yang sudah dikerjakan. Contoh dari volume aspal itu harusnya dia punya data. Kalau sekian senti ini datanya. Jadi jangan sampai Kang Deddy sidak ini dia sampai gugup, tidak bisa menjawab. Padahal kan kalau punya data enak. Nih Pak, datanya ada, sudah jelas, nggak akan panjang lebar urusannya. Ya kalau sudah gini mah, dia pun agak kecewa. Nah, ini berapa? Ini 5,7. 6,7. Coba, kan ada yang lebih, ada yang kurang Ya. kalau jalan. Ukurnya gimana? Sok. Nah. Berapa itu? 3. Berapa senti? Harusnya 4. Berarti ada volumenya kurang. Ya. Terus kalau volumenya kurang, Bapak gimana? Ya tergantung ini Pak, veterannya. Di sini manornya siapa? Mandornya ini
Mana? Sok mana Patomi. Pak Tommy. Jadi pinggir harus berapa senti? Nah, sekiranya misalnya 5 atau 6 Pak. 5 senti Pak harusnya. Ini udah bekas. Bekas. Bukan ini Pak. Berapa senti? Soalnya ini kan udah bekas keruan Pak. Hah? Bekas keru aja Pak lendanya Pak. Bukan, kan ngukurnya ngukur yang sudah ada ini, Pak. Iya, Pak. Sok berapa? Sok Bapak ukur berapa? Makanya Bapak 3 senti kan nyebutnya. Tindakan Bapak apa ketika mengetahui 3 senti? Seadanya gitu Pak. Bukan seadanya, minta mandornya koordinasi dengan pimpinannya untuk lapis ulang atau nambah volume. Gaji seharusnya di RAB, gaji operator ini berapa? Itu Pak kita kurang Gak tahu, mandor harus tahu. itu Pak dari sekarangnya Pak dari di kantornya Pak ada. Saya lihat, mohon maaf ya, itu gaji operator alat beratnya, finishernya nggak sesuai ketentuan. Harusnya gajinya 180 sampai 230. Harinya Pak. Itu gajinya cuma 80 sehari. Wah, ini sih jadi ancaman buat yang punya kontraktor ya. Kenapa? Di zaman Kang Dede ini, semua kontraktor proyek pemerintah terutama harus benar-benar punya data. Apalagi buat menggaji para karyawannya. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Tolak upah murah. Ini sudah terjadi di kontraktor. Biasanya kalau kontraktor sudah dicurigai Pak Dede terlalu banyak mengambil keuntungan, bisa jadi ini kontraktor nggak bakal dipakai lagi tahun depan. Jamin dah. Kenapa? Karena di era sekarang jangan disamain dengan era-era sebelum Pak Dede menjabat. Gak ada pengecekan, tapi sekarang beda. Semuanya dipantau. Entah dari volume, dari panjang lebar, semuanya dipantau. Bahkan sampai ke gaji karyawan kontraktornya pun dipantau. Sesuai gak nih dengan yang seharusnya? Ambilnya terlalu gede itu bosnya. Wah, Di kantornya. enggak, aku ngasih tahu nggak boleh pengusaha-pengusaha yang pokoknya nanti loh, perusahaan-perusahaan yang upah pegawainya rendah nggak bisa dapat lagi proyek tahun depan. Nggak boleh. Saya blacklist loh nanti. Nah, loh kan bener kan? Pak Dede menghimbau kepada semua kontraktor yang terlalu banyak mengambil keuntungan dan juga tidak jujur terhadap proyeknya. Siap-siap Pemprov Jabar tidak akan memakai lagi kontraktor tersebut buat kedepannya, terutama buat proyek pemerintahan. Sungguh sangat disayangkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.